Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bu Riza selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Presentasi, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Dan pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Nindya Nurul Aulia. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 7C dengan konsentrasi Humas. Dan pada kesempatan kali ini, video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester, yang dimana saya di sini akan menjelaskan atau membahas jurnal penelitian. Dan pada kali ini judul yang saya bawakan yaitu perilaku komunikasi K-popers dalam interaksi sosial melalui aplikasi V-Live Video Broadcasting. Dan jurnal penelitian saya ini merupakan studi fenomenologi K-popers dalam interaksi sosial melalui aplikasi V-Live Video Broadcasting. Baik, selanjutnya pada hari ini saya akan membahas yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian identifikasi masalah, kemudian tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Baik, yang pertama ini ada pendahuluan. Pada pendahuluan jurnal penelitian ini ada poin-poin pembahasannya yang saya buat, yaitu yang pertama, aplikasi V-Live merupakan sebuah fenomena yang sangat besar dalam perkembangan Hallyu di seluruh dunia, yang dimana perilaku K-popers ini menggunakan aplikasi V-Live adalah sebuah bentuk wujud yang memberikan dukungan serta mengikuti aktivitas dan juga interaksi dengan idola mereka. Dan juga aplikasi V-Live ini merupakan sebuah aplikasi obrolan yang dimana itu real time dan juga fenomenal, di mana penggemar tersebut dan juga selebritinya itu bisa berinteraksi dengan secara langsung melalui live streaming, yang dimana penggemar juga dapat menggunakannya bukan hanya penggemar dari Korea Selatan, tetapi juga penggemar yang berada di luar Korea Selatan pun bisa menggunakan aplikasi tersebut. Dan untuk itu, peneliti ini tertarik untuk mengamati bagaimana perilaku komunikasi K-popers pada aplikasi V-Live Video Broadcasting dalam interaksi sosial. Maka penelitian ini akhirnya berjudul Studi Fenomenologi Perilaku Komunikasi K-popers dalam Interaksi Sosial melalui aplikasi V-Live Video Broadcasting. Identifikasi masalah pada pembahasan kali ini berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tadi. Maka peneliti ini telah membuat identifikasi masalah yang dimana berupa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama ini, bagaimana motif yang mendasari perilaku komunikasi K-popers dalam interaksi sosial melalui aplikasi V-Live Video Broadcasting. Dan yang kedua itu, bagaimana perilaku komunikasi K-popers dalam interaksi sosial melalui V-Live Video Broadcasting. Dan selanjutnya itu ada tujuan penelitian dari si peneliti, dan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana motif yang mendasari perilaku komunikasi K-popers dalam interaksi sosial melalui aplikasi V-Live Video Broadcasting. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perilaku komunikasi K-popers dalam interaksi sosial melalui aplikasi V-Live Video Broadcasting. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka yang dibahas pada penelitian ini, yang pertama itu ada komunikasi. Yang dimana komunikasi di sini menurut Hofland dalam kutipan Mulyana mengungkapkan pengertian dari komunikasi sebagai berikut. Jadi komunikasi ini adalah sebuah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator yang menyampaikan rangsangan, biasanya lambang-lambang berupa lambang verbal, untuk mengubah perilaku orang lain atau si communicate. Yang kedua ini membahas tentang perilaku, yang dimana dikutip dari Noto Atmojo bahwa bentuk perilaku manusia ini menurut Noto Atmojo ini adalah terdapat perilaku tertutup dan juga perilaku terbuka. Kemudian
Dan yang ketiga ini ada membahas tentang perilaku komunikasi yang dimana sesuai dikutip oleh Rahmat, bahwa perilaku komunikasi ini merupakan suatu tindakan atau perilaku komunikasi berupa verbal dan juga nonverbal, bahwa perilaku inilah yang dapat diamati serta dipelajari oleh manusia. Dan yang kelima ini ada interaksi sosial. Menurut Sukanto dalam Bungin, bahwa interaksi sosial ini merupakan hubungan sosial yang dimana hal ini dinamis dan juga menyangkut hubungan antara orang perorangan dan juga antara perkelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Kemudian ada lagi yang kelima, itu membahas tentang CMC yang dimana Computer Mediated Communication. Dan CMC ini adalah suatu komunikasi yang dilakukan melalui media atau di mediasi dengan format komputer, contohnya seperti interaksi yang berbasis teks, email, dan juga chatroom. Dan yang keenam itu membahas tentang new media, bahwa menurut Vivian itu dalam Nasrullah, keberadaan media baru seperti internet bisa saja melampaui pola penyebaran pesan media tradisional, yang dimana sifat internet ini yang bisa berinteraksi menguburkan batas geografis, kapasitas interaksi, dan juga yang terpenting ini bisa dilakukan secara real time. Kemudian pada penelitian kali ini, metode yang dipakai yaitu kualitatif, dan dalam penelitian ini juga penulis menggunakan pendekatan fenomenologi yang dimana fenomena ini merupakan sebuah fakta yang disadari dan dapat dipahami oleh manusia. Kemudian objek penelitian yang digunakan adalah perilaku komunikasi K-popers dalam interaksi sosial pada aplikasi V-Live. Sedangkan subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu K-popers yang menggunakan aplikasi V-Live. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data dalam riset kualitatif, yaitu terdapat data primer dan data sekunder. Yang data primer ini mereka melakukan sebuah wawancara mendalam dan juga observasi, dan data sekunder ini peneliti menggunakan studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan serta menghimpun data yang didapat dari literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dan peneliti lakukan. Jadi perilaku komunikasi K-popers dalam interaksi sosial pada aplikasi V-Live seperti buku, jurnal, skripsi, dan juga media online. Kemudian hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa yang pertama ini motif dari K-popers menggunakan aplikasi V-Live. Itu terdapat motif because motif dan juga in order to motif. Yang dimana because motif ini peneliti melihat adanya keinginan informan untuk melihat idol yang akhirnya menimbulkan kedekatan yang intim atau intimate antara informan dengan idol yang ia sukai, dan adanya ketertarikan dan juga pengaruh antara lingkungan dengan diri informan yang menyebabkan informan ini seperti Aurelia yang menggunakan aplikasi V-Live karena teman-temannya yang berada di dalam lingkungannya menggunakan aplikasi ini. Sedangkan in order to motive, jadi motif tujuan yang ingin dicapai oleh informan dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat keinginan untuk menjalin hubungan dalam jangka panjang antara informan sebagai penggemar dengan idol yang ia sukai, karena adanya rasa ingin dinotis oleh idolnya. Kemudian yang kedua ini ada penggunaan fitur pada aplikasi V-Live, yang dimana hal yang didapatkan oleh informan dengan menggunakan fitur-fitur aplikasi V-Live ini bisa membangun interaksi dengan idol, kemudian membangun interaksi dengan sesama penggemar,
dan memperoleh terjemahan agar mengerti dengan apa yang disampaikan oleh idolnya, kemudian memenuhi kebutuhan hiburan dan juga mendapatkan dan juga memberikan informasi. Kemudian ada pengalaman K-popers sebelum menggunakan aplikasi V-Live dengan sekarang, yang dimana dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan ini, terdapat pengalaman baru yang dirasakan oleh informan dengan melalui teks seperti interaksi yang interaktif dengan idolnya tersebut. Dan interaksi real time ini, terus juga ada fitur terjemahan dan juga bisa memperoleh teman baru. Terus ada perasaan K-popers sebelum menggunakan aplikasi V-Live dengan sekarang, yang dimana berdasarkan wawancara yang peneliti telah lakukan, peneliti ini bisa menyimpulkan bahwa terdapat perasaan puas dan tidak puas pada informan sebelum dan setelah menggunakan aplikasi ini. Dan seperti di samping saya, bahwa ini merupakan tabel perilaku komunikasi informan melalui aplikasi V-Live. Dan selanjutnya, dan ini pun tabel yang merupakan fitur yang digunakan oleh informan pada aplikasi V-Live. Dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan tujuan informan menggunakan aplikasi V-Live ini yaitu membangun interaksi dengan idol, membangun interaksi dengan sesama penggemar, memperoleh terjemahan agar mengerti dengan apa yang disampaikan oleh idolnya, dan juga memenuhi kebutuhan hiburan serta memberikan dan mendapatkan informasi melalui aplikasi V-Live. Dan yang kedua, hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai pengalaman informan saat sebelum dan sesudah adanya aplikasi V-Live ini, yaitu mereka memperoleh pengalaman interaksi yang interaktif dengan idolnya, interaksi real time dengan idol, adanya fitur terjemahan, dan juga serta pengalaman baru yaitu memperoleh teman baru. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian yang peneliti dapatkan tentang perasaan informan sebelum dan sesudah adanya aplikasi V-Live ini, yakni adanya perasaan tidak puas dan perasaan puas pada informan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang jurnal penelitian kali ini. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.